Pemirsa, Anda masih bersama kami di Metro Siang. Kali ini kita dalam segmen Fact Check. Universitas Jenderal Sudirman pada akhir April lalu mengumumkan kenaikan uang kuliah bagi para mahasiswanya. Nah, kenaikan uang kuliah ini berujung demonstrasi ricuh dari para mahasiswa. Ada sejumlah tuntutan yang disampaikan untuk para pemimpin universitas. Kita akan bahas, ini dia polemik biaya kuliah Universitas Jenderal Sudirman. Pemirsa, kita lihat. Jadi uang kuliah atau biaya kuliah tunggal di Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD ini naik itu di tanggal 27 April 2024 melalui Peraturan Rektor nomor 6 tahun 2024 di tanggal 4 April 2024 yang menyatakan tentang kenaikan UKT yang ada di Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian hal ini direspon 2 kali demonstrasi ricuh para mahasiswa UNSUD. Mengapa dikatakan ricuh? Karena pada saat demonstrasi ternyata ada beberapa fasilitas dari Universitas Jenderal Sudirman ini yang dirusak oleh para mahasiswa. Karena mereka menuntut supaya para pimpinan universitas mau bertemu dan mendengarkan apa aspirasi mereka. Nah, sekarang apa yang ditolak oleh para mahasiswa? Kita akan lihat. Jadi penolakannya, pemirsa, ada beberapa poin. Yang pertama, meminta untuk mencabut aturan baru soal kenaikan UKT ini. Karena dinilai kenaikannya tidak wajar kalau menurut mahasiswa. Kemudian tetap pada kebijakan potongan 50% UKT untuk mahasiswa di tingkat terakhir. Jadi kalau mereka ada di tingkat akhir pada semesternya itu ada pemotongan sebesar 50% dan juga kembalikan UKT ke nominal sebelumnya untuk setiap program studi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah para mahasiswa meminta supaya pimpinan dari UNSUD ini mau transparan dalam menyampaikan kebijakan di Universitas Jenderal Sudirman. Nah, sekarang kita lihat berapa sebenarnya kenaikannya. Mengapa sampai mahasiswa ini melakukan demonstrasi yang kemudian berujung ricuh. Kita lihat angkanya, pemirsa. Ini diambil dari @watir_unsud. Ini adalah bagaimana perbandingan prodinya ada 2. Kami pilihkan, ada yang pertama prodi peternakan golongan 5 dan juga prodi hubungan internasional golongan 7. Nah, kita bandingkan di tahun 2023 dan juga 2024. Untuk peternakan, pemirsa, angkanya yang tertinggi di antara semua golongan itu adalah 2.500.000 per semester. Kemudian di tahun ini naik menjadi yang tertinggi di golongan yang sama, angkanya adalah 12.500.000 per semester. Nah, kalau hubungan internasional juga yang tertinggi di 2023 adalah 3.500.000, jadi yang 2024 tertinggi menjadi 14.081.000 rupiah per semester. Kalau kita lihat angkanya, kenaikannya itu ternyata lebih dari 100%. Bahkan bisa sampai 5 kali lipatnya, pemirsa. Kalau kita lihat di prodi peternakan golongan 5. Nah, selanjutnya kita lihat lagi bagaimana dengan perbandingan UKT atau biaya kuliah di universitas lain. Jadi ini ada 3 universitas yang kemudian saya ambil untuk prodi peternakan yang bisa kita bandingkan dengan angka sebelumnya. Nah, perbandingan UKT ini, penetapan nilai UKT biasanya ditentukan per wilayah. Jadi yang sama atau masuk dalam satu kategorisasi adalah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Ini kita lihat ada yang pertama Universitas Udayana di Bali. Angkanya di 2024 ini kalau dari website dan juga poster resmi yang dikeluarkan dari universitas ini, Udayana angkanya ada di 5.175.000 per semester di 2024. Kemudian kalau prodi peternakan Universitas Gadjah Mada lebih mahal ketimbang Udayana, angkanya yang tertinggi di 2024 adalah 11 juta per semester. Dan yang terakhir saya kutip dari Pajajaran, ini masih di Pulau Jawa juga, dia prodi peternakan 2024 tertinggi adalah 6 juta per semester. Nah, jadi kalau misalnya kita bandingkan kenaikannya, angkanya cukup jauh kalau dibandingkan dengan Universitas Jenderal Sudirman. Nah, jadi ini adalah salah satu hal yang menyebabkan demonstrasi dilakukan oleh para mahasiswa menuntut UKT dikembalikan saja. Kemudian pemirsa, bagaimana sebenarnya kategorisasi UKT ini ditetapkan oleh pihak dari kampus? Kita lihat. Nah, di slide selanjutnya, jadi kategorisasi pertanggungan UKT ini memang sudah ada aturannya, ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Budaya dan juga Ristek. Nah, ini keluar dari Permendikbud nomor 25 tahun 2020 tentang skema perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH yang biasa kita kenal, dan ini ada subsidi terbatas. Apa pembagiannya, pemirsa? Untuk pembayaran UKT ini tanggungannya berbeda-beda. Ini tergantung pada beberapa hal. Yang pertama, kriteria penghasilan orang tua, kemudian jumlah tanggungan orang tua, samping saya ada pekerjaan orang tuanya apa, dan yang terakhir adalah tingkat pendidikan orang tuanya apa. Itu mengapa pada saat kita melihat angka
UKT yang beragam nominalnya, itu ada beberapa kategorisasi dan juga golongan. Ini menyesuaikan dengan kriteria yang tertulis ini. Nah, selanjutnya dari respon para mahasiswa seperti itu, apa sebenarnya alasan Universitas Jenderal Sudirman menaikkan angka ini? Nah, saya kutip, ini adalah pernyataan Wakil Rektor Bidang Akademik UNSUD, Nur Farid, yang mengatakan begini di tanggal 29 April. Ia mengatakan, mengapa kita naik? Karena kita diperiksa oleh BPK, Dirjen. Dirjen berarti merujuk pada Dirjen di Kemendikbud, kemudian dan akuntan publik. Sehingga harus memenuhi aturan yang ada. Dasar kita mengusulkan karena kita dapat teguran BPK tahun 2022 untuk meninjau ulang UKT. BPK menilai UKT selama ini tidak memadai operasional UNSUD. Begitu juga Dewan Pengawas UNSUD. Nah, ada alasan lain yang dikatakan bahwa selama ini UNSUD sudah tidak ada lagi menaikkan angka UKT. Jadi ini adalah saatnya untuk menaikkan UKT untuk mahasiswa. Tapi apa respon lagi dan juga tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa? Kita lihat, ini ada perwakilan dari koordinator aksi namanya Fadil Syaputra di tanggal 26 yang mengatakan, kami juga menentang kebijakan penyesuaian UKT setiap semester. Terakhir, agar lebih memastikan penyebaran informasi seluruh kebijakan kampus. Ditekankan sekali lagi pemirsa. Kemudian apa pula tanggapan dari Kemendikbud? Nah, Kemendikbud mengatakan begini, kita kutip dari Dirjen Diktiristek Kemendikbud Abdul Haris. Nanti akan ada audit, kita menentukan ini bukan berdasarkan rasa. Semua ada hitungannya, maka dari kementerian itu berusaha menetapkan yang disebut dengan BKT, biaya kuliah tunggal. Jadi BKT ini kan sebenarnya biaya minimal yang harus dipenuhi untuk pengelolaan sebuah program studi. Ini disampaikan tanggal 30 bulan 4 2024. Tadi kami sudah mencoba menghubungi perwakilan dari Kemendikbud, tapi sampai sekarang belum ada responnya, belum bisa menjelaskan sebenarnya apa duduk permasalahannya sampai mahasiswa harus demonstrasi dan juga berujung ricuh. Nanti kita akan bahas di kesempatan lainnya pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.